Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Akmal Miraji dengan NIM 430301900444. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kerajinan keramik pleret khas Purwakarta sebagai kewajiban mengerjakan tugas ujian tengah semester mata kuliah Business Plan. Yang pertama, profil dan sejarah berdirinya. Kerajinan ini berada di wilayah selatan Kabupaten Purwakarta. Industri gerabah terletak di Desa Anjun, Desa Citeko, dan Desa Pemayonan. Konon aktivitas membuat gerabah di wilayah ini dimulai sejak tahun 1904. Jadi ini sudah dimulai sejak tahun 1904. Kalau dihitung hingga sekarang berarti sudah berjalan sekitar 96 ditambah 21 110 117 tahun, sekitar 117 tahun sudah berlangsung. Jadi pada awalnya masyarakat sekitar membuat gerabah dari tanah liat merah untuk memenuhi kebutuhan perkakas rumah tangga. Namun pada perkembangannya kerajinan tersebut mampu menjadi sumber pendapatan tersendiri bagi masyarakat sekitar. Jadi awalnya tuh mereka cuma bikin kerajinan dari tanah liat itu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka. Namun kok kesini jadi ada perkembangan gitu, ada perkembangan kerajinan, ada perkembangan yang lain yang akhirnya mampu menjadi penghasilan tersendiri bagi mereka yang membuat. Desa Citeko dan Desa Pemayonan saat ini lebih banyak dikenal dengan produksi gerabah konstruksinya seperti genteng. Adapun Desa Anjun lebih berfokus dengan produksi gerabah tradisional dan gerabah hias dan fungsi. Bahan baku tanah liat di wilayah ini memang berlimpah. Ada sekitar 6 kecamatan yang menjadi pusat pengambilan bahan baku tanah liat untuk kebutuhan industri gerabah di sana, yakni Kecamatan Pleret, Tegalwaru, Sukatani, Derandan, Babakan Cikau, dan Pesawahan. Selanjutnya produk yang dihasilkan. Produk keramik tradisional yang dihasilkan sentra ini seperti tempat ulekan, kendi dan semacamnya. Sementara keramik hias dan fungsi seperti vas bunga, pot bunga, cangkir, gelas, piring, tempat payung dan lainnya. Berikut merupakan foto contoh produk dari kerajinan khas Pleret Purwakarta ini. Bisa lihat sendiri. Selanjutnya perkembangan bisnis. Saat ini ada sekitar 221 unit usaha yang tercatat dengan menyerap sekitar 3.000 tenaga kerja. Unit usaha di sana masih berskala mikro dan kecil karena sebagian besar adalah pengrajin rumahan. Dari situ dibagi menjadi 27 unit usaha untuk ditaruh di pengrajin ekspor, lalu 8 pengrajin bahan baku, dan 53 pengrajin pemasok atau pedagang. Adapun sisanya adalah pengrajin produksi yang aktivitasnya mulai dari membuat gerabah hingga melakukan kegiatan ekspor. Lalu yang selanjutnya pangsa pasar luar negeri. Tidak hanya dikirim ke negara Asia, keramik asal Pleret ini juga diminati negara seperti Amerika hingga Eropa dan Inggris Raya. Kepala UPTD Sentra Pengembangan Keramik Pleret, Mumun Maimunah, mengatakan bahwasanya pada tahun 2019 lalu puluhan ribu gerabah keramik telah diekspor dengan tujuan negara-negara tersebut. Sejauh ini dilansir dari bbk.go.id, pangsa pasar Korea selalu menjadi yang terbesar. Menurut salah satu ketua dari klaster keramik di Pleret, Eman Sulaiman, mengatakan bahwa negeri ginseng atau Korea Selatan memang menjadi pangsa pasar terbesar keramik khas Purwakarta. Selain itu ada Arab Saudi yang juga demikian. Jadi rata-rata mereka menggemari desain keramik berbentuk pot dan vas bunga karena memiliki desain yang unik dan lengkungan yang halus. Adapun proses pengiriman kerajinan kriya ini bisa melalui berbagai cara, salah satunya dengan trader atau bertaruh harga dengan para pembeli. Lalu berikut catatan ekspor kerajinan khas Purwakarta tersebut. Pada tahun 2014, sentra ini berhasil mengekspor sekitar 75 kontainer ke berbagai negara di Asia seperti Malaysia, Singapura, Korea, serta negara-negara di Amerika serta Eropa juga. Tiap kontainer berisi sekitar 700 pieces hingga 1000 pieces gerabah beraneka ukuran dan jenis. Lalu di tahun selanjutnya 2015 mereka mengekspor sebanyak 105 kontainer. Jadi di sini ada perkembangan sekitar 30 kontainer dari tahun sebelumnya.
dan di 2016 berkembang lagi, meningkat lagi, yakni mampu mengekspor sebanyak 122 kontainer. Lalu berbicara mengenai kompetitor sejenisnya. Untuk pesaing produk ini, untuk pesaing pasar ekspor adalah gerabah dari Vietnam. Mengapa demikian? Karena kualitas gerabah yang dihasilkan sama dengan dari pleret. Lalu sementara pesaing yang lebih tinggi lagi yakni gerabah dari Cina, karena kelas mereka masih lebih tinggi, karena negara itu membuat gerabah bakaran tinggi yakni porselen. Jadi proses produksinya dari Cina ini gerabah bakaran tinggi gitu. Untuk itu pemerintah mencoba untuk melakukan pembinaan untuk meningkatkan kualitas produksi pengrajin, baik dari sisi pengolahan bahan baku, proses pembentukan gerabah, hingga mencari pasar lewat pameran-pameran kerajinan. Lalu yang selanjutnya adalah kendala yang dihadapi. Asep Supriyatna selaku pengrajin gerabah di sentra ini mengatakan kendala yang dialami adalah sulitnya mencari sumber daya manusia yang memiliki keterampilan yang sesuai dengan standar yang dia inginkan. Karena ini adalah kerajinan tangan, sehingga keterampilan setiap orang berbeda-beda. Karena setiap orang kan memiliki skill dan keterampilan yang beda-beda. Nah, kendala yang dialami oleh kerajinan pleret Purwakarta ini sulitnya mencari SDM yang sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh perusahaan kerajinan tersebut. Sementara Dede Alvaris selaku pedagang gerabah di sentra ini menambahkan, untuk dirinya kendala yang kerap dihadapi adalah kesulitan memenuhi tanggal waktu yang diminta oleh konsumen. Sebab gerabah sangat tergantung dengan cuaca, sehingga lama produksi terkadang sulit diprediksi. Lalu dari sektor Dede Alvaris ini mengatakan seperti itu. Jadi sulit sekali untuk mewujudkan keinginan konsumen yang ingin produknya jadi di tanggal sekian, namun pihak kerajinan belum bisa memenuhinya karena terkendala dengan cuaca. Karena pembuatan gerabah ini juga bergantung dengan cuaca, seperti itu. Selanjutnya, regenerasi pengrajin. Kendala utama dari berbagai industri tradisional adalah regenerasi dari para pengrajinnya. Biasanya kan sektor pabrik industri itu akan mati jika tidak punya regenerasi dari para pembuat terdahulunya. Selain itu, kendala berikutnya ialah berkenaan dengan jarangnya inovasi yang diberikan. Jadi rata-rata kan kalau pengrajin tradisional di Indonesia itu mereka mampu berdiri namun tidak mampu mempertahankannya. Karena apa? Karena mereka tidak punya regenerasi yang cocok menjadi pekerja di sana atau menjadi pemimpin di perusahaan sana. Dan berangkat dari permasalahan itu tersebut, Ane selaku Bupati menyebut sentra industri keramik di Pleret ini selalu dipantau oleh Kementerian Perindustrian setempat. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengedukasi para pengrajin agar senantiasa melakukan inovasi sehingga besar kemungkinan industri tersebut bisa berkembang mengikuti zaman. Selanjutnya, sentra kerajinan keramik tersebut telah memiliki pusat penelitian dan pengembangan atau litbang dan merupakan satu-satunya di Indonesia yang memiliki litbang. Fungsi dari lembaga litbang ini adalah khusus keramik di wilayah daerah tersebut untuk merencanakan jenis keramik yang akan diproduksi dan untuk menciptakan regenerasi yang baik dan cocok untuk pengrajin di sana. Selanjutnya, fungsi lain dari UPTD Litbang keramik tersebut yaitu juga membantu proses pengembangan pemasaran dari produk keramik yang telah dihasilkan, dan tentunya bisa menjadi sentra edukasi bagi kota-kota lain yang ingin belajar membuat keramik di wilayah itu. Jadi tujuannya dari Litbang ini juga bisa menjadi kiblat bagi kota-kota lain yang ingin juga membuat kerajinan keramik atau gerabah seperti dari asal Pleret Purwakarta ini. Ini bisa dijadikan kiblat atau panduan untuk kota-kota lain juga seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.